Dalam video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah melakukan uji korelasi menggunakan SPSS. Untuk penjelasan ini, saya akan menggunakan sebuah kasus fiktif. File untuk kasus ini bisa Anda download di bawah video ini, ya. Nanti ada link di bawah video ini yang bisa Anda klik untuk mendownload file tersebut. Nah, untuk kasus ini, seorang Profesor Yahya, hendak meneliti apakah terdapat hubungan antara usia dengan indeks kesehatan gigi mulut yang dikembangkannya. Untuk melakukan uji korelasi, ada 3 langkah yang sangat disederhanakan, yaitu pertama, Anda harus menyatakan hipotesis, kemudian yang kedua adalah Anda harus menguji asumsi, kemudian yang ketiga adalah analisis korelasi. Saya akan mulai dengan menyatakan hipotesis. Nah, apabila seseorang hendak meneliti mengenai sesuatu, biasanya si peneliti sudah memiliki asumsi dasar tertentu gitu ya. Nah, karena Profesor Yahya ingin meneliti mengenai hubungan antara gigi, usia dengan indeks kesehatan gigi mulut, maka kita bisa berasumsi bahwa hipotesis alternatif atau H1-nya adalah terdapat hubungan antara usia dengan indeks gigi mulut. Sementara H0 itu biasanya adalah kebalikan dari H1. Kita cukup menambahkan kata tidak, itu sudah menjadi kebalikannya. Jadi tidak terdapat hubungan antara usia dengan indeks kesehatan gigi mulut. Langkah kedua, uji asumsi. Ada 4 uji asumsi yang akan kita lakukan, yaitu uji variabel, kemudian uji linearitas, kemudian uji normalitas distribusi, dan uji ada tidaknya outlier. Apabila keempat uji asumsi ini terpenuhi, maka kita akan menggunakan Pearson's R. Tetapi apabila asumsi tersebut tidak terpenuhi, maka kita akan menggunakan Pearson's Rho atau Kendall-Taube. Nah, sekarang kita akan mulai dengan uji asumsi pertama, yaitu uji variabel. Dari kasus ini, kalau Anda membaca dan melihat data yang sudah disediakan, ya, Anda bisa melihat di sini pada data tersebut ada 2 variabel, satu variabel usia, satu variabel indeks. Kalau kita klik pada variabel view, indeks tersebut maksudnya indeks kesehatan gigi mulut. Usia ini adalah usia dari subjek penelitian. Nah, kedua variabel ini merupakan variabel kontinu, ya. Bagaimana Anda tahu bahwa variabel tersebut merupakan variabel kontinu? Apabila variabel tersebut skala pengukurannya adalah interval ataupun rasio, maka kedua variabel tersebut kita sebut sebagai variabel kontinu, ya. Kemudian uji asumsi kedua, yaitu uji linearitas. Nah, untuk uji linearitas, kita bisa menggunakan scatter plot. Saya akan menunjukkan cara memproduksi scatter plot. Apabila Anda mengklik pada bagian graf, kemudian klik chart builder di sini, ya. Pada sebelah kiri bawah, pojok kiri bawah, nanti Anda bisa melihat banyak sekali daftar grafik yang Anda bisa produksi. Klik pada scatter, garis miring dot, kemudian klik pada bagian yang ada titik-titik di sini, ya. Kemudian klik dan tarik, ya. Bagian ini merupakan jendela untuk preview. Nah, pada bagian kiri atas akan ada 2 variabel yang sedang yang kita miliki, yaitu variabel usia dan indeks kesehatan gigi mulut. Nah, Anda tinggal mengklik dan menarik untuk meletakkan kedua variabel tersebut pada salah satu aksis di sini, apakah aksis X atau aksis Y. Tidak masalah apakah Anda meletakkan usia di aksis X atau sebaliknya untuk penentuan linearitas, ya. Nah, sekarang saya akan meletakkan seperti ini, ya. Kemudian Anda klik OK. Ini adalah jendela output yang barusan saya produksi. Nah, cara menentukan linearitas atau tidak, Anda melihat pola penyebarannya dan perkirakan kira-kira apakah ini
ada kecenderungan membentuk sebuah garis ya. Saya bisa melihat kalau jadi saya coba pindahkan ini ke PowerPoint saya ya. Nah, pada PowerPoint saya sudah persiapkan. Nah, kalau Anda melihat kira-kira ini sepertinya ya, sebagian besar data ini tersebar di sini ya. Ini seperti membentuk sebuah garis di sini ya. Hubungannya sepertinya garis. Memang ada satu atau dua yang memang agak lain ya. Tapi ini secara general, secara umum kita bisa katakan bahwa kedua variabel yang kita analisis tersebut menunjukkan hubungan yang linear ya. Nah, kata-katanya kira-kira seperti ini. Dari inspeksi visual scatter plot menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memenuhi asumsi linearitas. Kemudian uji asumsi yang ketiga adalah uji normalitas. Untuk melakukan uji normalitas, kita akan menggunakan fitur explore dari SPSS. Jadi Anda klik pada analyze, kemudian descriptive statistic, kemudian explore. Nanti Anda pindahkan kedua variabel yang Anda analisis ke sebelah kanan pada dependent list, kemudian klik statistics, kemudian klik outlier. Nah, nanti ini untuk asumsi keempat. Jadi kita melakukan ini sekaligus ya. Saya klik continue, kemudian klik pada bagian plot. Nah, ini untuk asumsi ketiga, uji normalitas, kita klik normality plot with test. Nah, kita saat ini tidak akan menggunakan uji-uji yang lain, termasuk histogram. Kita tidak akan gunakan itu. Kita nanti akan menggunakan uji statistik untuk menentukan data kita tersebar normal atau tidak. Jadi kita klik continue, kemudian OK kan. Nah, Anda akan diberikan hasil seperti ini. Di sini tabel yang merangkum jumlah kasus yang kita miliki. Ternyata kita punya 20 kasus dan data yang kita miliki lengkap. Kemudian ini rangkuman untuk data deskriptif statistiknya ya, rata-ratanya, kemudian standar deviasinya dan seterusnya. Nah, apabila Anda turun ke bawah, nanti Anda akan dapatkan tabel test of normality. Kita akan menggunakan tabel ini untuk menganalisis apakah data yang kita miliki memenuhi asumsi normalitas atau tidak. Anda bisa melihat di sini ada uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Saya akan pindahkan tabel ini ke PowerPoint saya ya. Nah, ini sudah saya persiapkan sebelumnya. Nah, untuk uji normalitas Anda bisa menggunakan salah satu dari uji yang Anda lihat di layar Anda, apakah itu Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Dalam kasus ini saya pilih Shapiro-Wilk ya. Anda boleh menggunakan salah satu, tapi jangan menggunakan keduanya. Jadi Anda harus pilih ya. Jadi kita pilih Shapiro-Wilk. Nah, yang harus Anda perhatikan adalah bagian SIG atau bagian P dari tabel tersebut. Nah, SIG ini atau P ini menunjukkan nilai P untuk usia, kemudian nilai P untuk indeks kesehatan gigi mulut. Ya. Nah, nilai ini harus Anda bandingkan dengan alfa Anda. Kalau alfa Anda adalah 0,05, maka Anda bandingkan dengan 0,5. Seandainya alfa Anda adalah 0,01, maka Anda gunakan 0,01 ya. Jadi kita bandingkan. Saat ini untuk kasus ini kita akan menggunakan alfa 0,05. Jadi kita bandingkan nilai untuk nilai SIG atau P dari usia yaitu 0,071 kita bandingkan dengan alfa. Nah, apabila nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka data kita memenuhi asumsi distribusi normal. Apabila lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka asumsi distribusi normal itu tidak terpenuhi. Nah, kita lihat di sini ada titik 071. Ini artinya ini adalah 0,071. Kalau Anda menggunakan versi bahasa Inggris, 0 di depannya tidak akan muncul ya. Kemudian
komanya itu digantikan dengan titik ya. Jadi ini adalah 0,071 yang lebih besar dari 0,05. Juga di sini 0,822 yang juga lebih besar dari 0,05. Artinya data kita berdasarkan hasil uji Shapiro-Wilk ya, data kita itu memiliki distribusi yang normal. Biasanya ketika kita menuliskan laporan, kita harus menyebutkan P-nya itu berapa. Di sini P-nya lebih besar dari 0,05. Kemudian uji asumsi yang keempat adalah uji outlier. Uji outlier ini tadi kita ketika memintakan explore pada SPSS, kita sudah sekaligus memintakan box plot ya. Jadi nanti akan ada dua box plot. Di sini usia, kemudian di sini adalah box plot untuk indeks kesehatan gigi mulut. Nah, cara menentukan ada tidaknya outlier dengan cara melihat pada box plot apakah ada lingkaran tambahan baik di atas atau di bawah atau tanda bintang ya. Tanda-tanda tersebut kalau Anda temukan pada box plot Anda di atas atau di bawahnya, itu artinya terdapat outlier. Sementara pada kasus ini saya tidak melihat yang lainnya ya, untuk variabel usia ataupun untuk variabel indeks kesehatan gigi mulut. Nah, gambar-gambar tersebut sudah saya pindahkan sebelumnya ke presentasi saya, jadi Anda bisa lihat tidak ada outlier di luar dari gambar box plot yang sudah kita persiapkan. Jadi kita bisa katakan dari inspeksi visual box plot tidak ditemukan outlier. Nah, kembali lagi. Tadi saya katakan kita harus bisa memenuhi keempat uji asumsi tersebut ya. Kalau asumsi tersebut terpenuhi, maka kita akan menggunakan Pearson's R. Tapi kalau tidak terpenuhi, kita gunakan Spearman's Rule. Nah, dari analisis yang sudah kita lakukan, ternyata memang asumsi terpenuhi. Karena asumsi terpenuhi, kita menggunakan Pearson's R. Selanjutnya, tadi kita sudah menyatakan hipotesis ya. Kemudian kita juga sudah melakukan uji asumsi. Selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi ya, atau analisis korelasi. Nah, untuk analisis korelasi, kita kembali lagi ke SPSS. Cara melakukan analisis korelasi, Anda cukup mengklik Analyze, Correlate, kemudian Bivariate, kemudian pindahkan variabel yang hendak analisis ke sebelah kanan. Lalu Anda perhatikan di sini. Di sini ada tulisan correlation coefficient, kemudian ada Pearson, Kendall-Taubes, dan Spearman. Nah, tadi dari yang sudah saya tunjukkan sebelumnya ya, seandainya asumsi itu tidak terpenuhi, maka nanti Anda harus menggunakan Spearman Rule atau Kendall-Taubes. Tapi karena asumsi sudah terpenuhi, maka saya hanya menyeleksi Pearson ya. Seandainya nanti tidak terpenuhi, saya harus menyeleksi Kendall-Taubes atau Spearman. Jadi sekarang saya uncheck yang lainnya, saya hanya pilih Pearson, kemudian OK kan. Nah, sekarang saya maksimalkan jendelanya. Nah, Anda akan diberikan sebuah tabel. Ini adalah tabel matriks korelasi ya. Ini sudah saya persiapkan, saya sudah pindahkan tabelnya ke presentasi saya. Nah, ini lebih besar ya. Nah, ada dua hal yang Anda harus perhatikan. Satu adalah indeks koefisien korelasi, satu lagi adalah nilai sig. Saya akan jelaskan satu persatu. Untuk koefisien korelasi, Anda pertama harus memperhatikan apakah ada tanda minus atau tidak ya. Di sini kebetulan ada tanda minus. Tanda minus ini menunjukkan artinya korelasi antara variabel yang kita pelajari pada kasus ini usia dan indeks kesehatan gigi mulut ya. Korelasi tersebut bersifat negatif. Nah, apa maknanya negatif? Kalau negatif, maka apabila variabel usia lebih meningkat, maka indeks kesehatan gigi mulut akan menurun. Jadi kalau negatif itu apabila satu variabel meningkat, variabel yang lainnya akan menurun gitu ya. Dan sebaliknya, apabila satu variabel menurun, yang lainnya akan meningkat. Itu kalau negatif. Nah, korelasi yang positif bagaimana? Apabila usia meningkat, maka indeks kesehatan gigi mulut meningkat juga. Nah, kasus ini kita dapatkan angka negatif ini artinya nantinya ya, kalau usia meningkat maka
indeks kesehatan gigi mulutnya akan menurun. Selain angka positif dan negatif, juga Anda perhatikan besaran nilai di sini. Di sini adalah titik 519, 0519. Nah, apabila nilainya lebih besar dari 0,5, maka korelasinya kuat. Apabila nilainya di bawah 0,5, ini lebih besar sama dengan 0,5 ya. Apabila nilainya lebih kecil dari 0,5 dan lebih besar atau sama dengan 0,3, maka korelasinya sedang. Dan selanjutnya kalau nilainya lebih kecil dari 0,3 atau lebih besar sama dengan 0,1, maka korelasinya lemah. Nah, dalam kasus ini seperti Anda bisa lihat korelasinya kuat ya. Itu kita catat dulu ya. Jadi ada korelasinya negatif dan kuat. Hal kedua yang Anda perhatikan adalah SIG. SIG ini nanti Anda bandingkan nilai SIG atau P Anda ya dengan 0,05 atau alfa. Apabila P Anda ya, ini sering disebut juga dengan P, SIG itu sering disebut juga dengan P. Apabila P Anda lebih kecil atau sama dengan 0,05, itu berarti hubungan yang sudah kita nilai sebelumnya tadi itu bermakna secara statistik. Nah, kita lihat nih, ini ini titik 019, artinya 0,019. Nah, 0,019 ini jauh lebih kecil dari 0,05. Berarti hubungan tersebut bermakna secara statistik ya. Jadi kita bisa catat seperti ini. Dari hasil uji korelasi Pearson, kita dapati hubungan yang negatif, kuat, bermakna secara statistik ya, antara usia dengan indeks kesehatan gigi mulut. Ini maknanya apa? Artinya semakin tinggi usia, semakin rendah indeks kesehatan gigi mulut, begitu ya. Nah, ketika kita melaporkan hasil ini, seringkali kita harus juga menuliskan R atau indeks korelasi seberapa besar ya, kemudian nilai P harus dituliskan di sini. Nah, setelah Anda menyelesaikan uji korelasi Anda, sekarang sudah waktunya Anda menyimpulkan temuan Anda. Jadi mulai saja dengan menyebutkan apa yang Anda lakukan dan tujuannya apa ya. Kemudian sebutkan satu persatu analisis yang Anda lakukan, uji asumsi yang Anda lakukan. Tadi kita sudah menganalisis variabel, kita menganalisis secara visual menggunakan scatter plot ya untuk menentukan apakah variabel-variabel tersebut memenuhi asumsi linearitas. Kemudian kita juga sudah menentukan menggunakan Shapiro-Wilk apakah data tersebut memiliki sebaran yang normal atau tidak ya. Kemudian kita tadi juga sudah menentukan dari inspeksi visual kita tidak menemukan adanya outlier ya. Jadi satu persatu temuan yang tadi sudah kita catat itu tinggal dipindahkan ya. Jadi ini tampilannya seperti ini. Kemudian tadi kita juga sudah melakukan uji korelasi, kita dapatkan menggunakan Pearson ya, uji korelasi Pearson. Kita dapatkan hubungan yang negatif, yang kuat bermakna secara statistik antara usia dengan indeks kesehatan gigi mulut. Tampilkan indeks korelasinya harus ditulis ya. Kemudian nilai P harus ditulis. Nah, Anda bisa menambahkan mungkin dengan sedikit penjelasan. Ini berarti bahwa dengan meningkatnya usia, maka kualitas kesehatan gigi mulut akan menurun. Nah, ini biasanya kalau Anda mau melaporkan hasil uji korelasi Anda, biasanya Anda harus laporkan dalam bentuk paragraf. Jangan dibuat dalam bentuk PowerPoint ya, apakah itu untuk skripsi, untuk tesis, atau untuk disertasi, atau mungkin untuk paper ya. Sebaiknya ditulis dalam bentuk paragraf. Ini adalah form isi yang sama, cuma sudah saya bentuk dalam bentuk paragraf. Kira-kira seperti itu ya. Apabila ada yang tidak jelas, silakan tuliskan pada bagian komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Mudah-mudahan juga video ini bisa membantu. Terima kasih.